Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa manalah amma ba'd. Kita lanjutkan ngaji takrib sampai kita bisa beki warrami. Silakan dibaca, siapa yang baca? Bareng. Sedangkan Muslim rahimahullah ta'ala kita bisa beki warrami, kitab tentang balapan dan memanah, lomba dalam memanah. Watasihhu dan dibolehkan al-musabaqatu balapan ala dawabi atas hewan wal munadalatu dan apa? Dan melempar. Dan melempar bisihami dengan anak panah. Bisihami dengan anak panah apabila kanatil masafatu, apabila dia diketahui jaraknya. Apabila idza kanat al masafatu, jika jaraknya gitu. Idza kanatil masafatu, jika jaraknya ma'lumatan, diketahui. Wasifatul munadhalati dan sifat dan cara melempar maklumatan yang diketahui, wa yukhrijul mengeluarkan imbalan dan mengeluarkan imbalan ahadul mutasabiqa, ini salah satu dari kedua yang balapan. Hatta hingga annahu, jika dia bahwasanya dia apabila sabaqa balapan mendahului ya. Sabaqa mendahului istaradahu, dia menarik kembali. Maka dia balik ke iwat. Dia menarik kembali iwatnya tadi. Menarik kembali imbalannya. Menarik kembali imbalannya. Wa idza, dan apabila subiqa didahului, akhadahu mengambilnya, sahibuhu yang sahibuhu lahu temannya, lahu untuk sahibuhu temannya lahu terhadap imbalan tadi. Terhadap imbalannya. Wa in, dan jika akhrajahu mengeluarkannya, ma'an secara bersamaan, lam yajuz, maka tidak boleh, illa kecuali ayyudkhila, kecuali jika memasukkan kecuali jika keduanya memasukkan bainahuma, di antara keduanya muhallilan, orang yang menghalalkan. Ya, nanti jelaskan apa maksudnya muhallil itu. Orang yang menghalalkan. Fa'in, dan maka jika sabaqa mendahului, akhadzal iwada mengambil imbalannya, wa in subiqa, dan jika didahului, lam yughram, maka tidak adalah lam yaghram apa yughram? Lam yughram. Wa idza subiqa akhadzal iwada wa in subiqa fa in sabaqa akhadzal iwad wa in subiqa lam yaghram, harusnya tadi lam yaghram, tidak lam yaghram, tidak merugi. Baik. Ya, enggak apa-apa. Iqbal ini. Wa in subiqa, dan jika didahului, lam yaghram, tidak merugi. Baik, pembahasan kali ini tentang as-sabqi warrami. As-sabq berasal dari kata sabaqa yasbiqu, artinya mendahului. Ya, as-sabq di sini maknanya adalah perlombaan atau balapan. As-sabq. Adapun ar-rami adalah berasal dari kata roma yarmi, melempar. Baik. Dan intinya pembahasan yang akan disampaikan oleh musannif rahimahullah ta'ala di sini adalah tentang fikih perlombaan. Baik. Sebelum kita baca matanya, perlu saya berikan gambaran umum tentang masalah perlombaan.
dalam mazhab Syafi'i atau sebelum itu disebutkan bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah taala adalah orang yang pertama kali menuliskan tentang fikih perlombaan ini di dalam satu kitab fikih. Ya. Napa? Di dalam satu kitab fikih. Dan ulama-ulama sebelum Imam Syafi'i itu biasanya membahasnya tidak dimasukkan dalam kitab fikih, tapi ya mungkin dibahas pembahasan hadis, bahas pembahasan ayat gitu. Cuma pas Imam Syafi'i datang, maka beliau membuat pembahasan khusus dan dimasukkan dalam kitab fikih. Dan landasan dari pembahasan ini diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, wa'iddu lakum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Dan persiapkan dan persiapkanlah dari kekuatan min kuwatin dan juga min ribatil khail, dan dari kuda-kuda. Dalam tafsirnya, maksudnya kuat di sini adalah Nabi SAW mengatakan ala innal quwwatar rami. Ketahuilah bahwasanya kekuatan itu adalah lemparan. Lemparan maksudnya panah. Maka Nabi SAW di zaman beliau sangat memotivasi, sangat menganjurkan kaum muslimin untuk belajar manah dan belajar berkuda. Karena ini dua kekuatan di dalam ayat disebutkan secara langsung. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Yang pertama, persiapkan apa? Kuat. Kuat itu kata Nabi rami, manah, kekuatan. Ya, disebut kekuatan karena memang dia bisa menjadi apa istilahnya? Dia bisa menjadi penentu dalam kemenangan. Panah itu bisa menjadi penentu dalam kemenangan. Ya. Kalau misalkan hari ini, misalkan kalau di zaman dulu, kalau misalkan orang perang itu kan pasti ada pemimpinnya, ada panglimanya. Nah, pasukan itu kalau nggak ada panglimanya pasti kocar-kacir. Kalau misalkan pemanah tadi secara tepat langsung manah panglimanya, maka bisa dipastikan pasukan yang nggak ada panglimanya akan kalah. Seperti hari ini seperti sniper. Ini misalkan sniper langsung nembak jenderal, prajurit akan kocar-kacir. Makanya Allah SWT menyebutkan wa'idul mastata'tum min quwwah. Yang pertama romi, butuh belajar, kaum muslimin harus belajar memanah. Yang kedua apa? Wa min ribatil khail, dan menunggang kuda. Karena kuda di zaman Nabi SAW itu tunggangan kesatria dan tunggangan para prajurit. Nah, maka Nabi SAW di banyak tempat beliau bahkan mengamalkan sendiri. Beliau memotivasi untuk ayo latihan. Dan di sela-sela latihan beliau kadang membuat satu perlombaan. Ya, membuat satu perlombaan, ya. Ayo kita lomba, ya. Kalau kamu bisa nembak sasaran itu tak kasih uang. Tapi kalau nggak bisa, ya nggak saya kasih. Gitu. Kalau saya bisa, kamu nggak saya kasih. Jadi ada yang memanah, kemudian yang satunya memanah. Ataupun kuda. Dalam riwayat Nabi SAW pernah mengadakan satu perlombaan kuda, balapan kuda. Ya, balapan kuda. Kuda itu dibagi dua. Ada yang kuda biasa, ada yang kuda super cepat. Kuda super cepat itu dalam riwayat disebutkan al-khuyul qad udmirat. Udmirat itu kuda dibiarkan di dalam satu kandang, dirawat, diberikan kerja yang cukup berat, dilatih terus lari dengan makanan-makanan yang dijaga, sehingga kudanya itu ramping tapi lebih kuat. Itu kudanya kecil ramping tapi lebih kuat. Maka Nabi SAW mengadakan perlombaan, ya, untuk yang kuda biasa dari sini sampai sana. Untuk yang kuda super cepat ini agak jauh jaraknya. Ya. Baik, aku lihat. Kemudian di antara landasan dari pembahasan ini adalah Nabi SAW menyampaikan dalam satu hadis, la sabqa illa fi khuffin au hafir. Ya, tidak ada yang namanya perlombaan asabaq maksudnya kecuali untuk hewan yang memiliki khuf. Khuf itu
eh, bukan. Khuf itu Celana. yang ini ya, mungkin yang kita tahu adalah gajah. Gajah itu lah sikile kano kukune kano jarine ya. Oh, gitu. Jadi dia itu kan kayak kebungkus. Jadi seperti ada sepatunya. Jadi dia gajah itu kan ini kaki, ini kulit. Jadi kulitnya bungkus. Nah, ini namanya khuf. Hewan yang ada khufnya itu diantaranya adalah ibil, onta. Onta itu khuf, nggak punya kuku dia. Ya. Dan juga fil, gajah. Nabi mengatakan tidak ada perlombaan atau balapan kecuali untuk khufin, hewan yang punya itu tadi, atau hafir yang punya kuku. Tapi kuku di sini bukan cakar. Ya, kuku di sini adalah kuku seperti hewan kambing. Iku lho apa sih ngono iku jenenge ya? Apa nyebutnya ini? Iya, gak. Hah? Kuku tumpuk ngoten iki. Iya, pokoknya gak kuku ngene, gak kuku cakar. Jadi kuku yang seperti kukunya kuda, kukunya kambing atau kukunya itu ah. Baik. Nah, sekarang kita jelaskan tentang masalah hukumnya. Untuk pembahasan perlombaan ini, maka ada beberapa kondisi. Ya. Atau mungkin kita sebutkan ada dua kondisi besar. Kondisi yang pertama adalah bi'iwadin. Ada taruhan. Kita sebutnya taruhan. Ya. Bi'iwadin, ada taruhan atau ada imbalan. Karena kenapa kok saya bahasakan taruhan? Karena iwat ini biasanya yang mengeluarkan siapa? Si pelaku lomba. Ya, tak ada taruhan. Ya. Kondisi yang kedua tanpa taruhan. Jadi saya lomba wis melayu itu. Atau selomba balap kuda atau apa. Baik. Maka dari dua kondisi ini ada beberapa hukum. Kita bahas dulu yang bila iwat, yang tanpa imbalan dulu, yang kedua tadi. Kalau itu tanpa imbalan apapun, maka hukum asalnya adalah boleh. Ya, balapan apa atau lomba apa, hukum asalnya boleh. Ya, kalau tanpa imbalan apapun. Ya. Misalkan aku dijaran, misalkan, ayo balapan deh kini sampai Jombok misalkan. Ya sudah, halus balapan. Ya, atau mungkin ditoro kebut doro nggak masalah. Yang selama nggak ada imbalan, nggak ada taruhan di situ. Ya, kebut doro boleh disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Termasuk kebut doro itu nggak masalah. Selama apabila iwat, nggak ada taruhannya di situ, nggak ada taruhan. Ya. Baik. Atau mungkin sapi, kalau balapan sapi kayak kerapan itu ada khilaf di antara para fuqaha, tapi yang mendekati kaidah mazhab sebagaimana disebutkan oleh Khatib Syrbini, kalau misal sapi maka ini diperbolehkan selama itu tadi bila iwat, tanpa ada imbalan, tanpa ada taruhannya. Ya. Baik. Hukum asalnya apa? Boleh. Baik. Kecuali dalam beberapa hal yang kecuali dalam beberapa hal yang diharamkan karena ada unsur penyiksaan atau kezaliman. Penyiksaan atau kezaliman. Ya. Misalkan apa? Misalkan menyabung ayam, menyabung kambing, ya, menyabung ikan misalkan. Ya didu maksudnya, ngedu jangkrik, ngedu manuk, ngedu petik, ngedu wedhus, ya.
Kemudian ngadu apa lagi? Kulenek. Gitu kulenek. Ya, kalau kulenek kan nggak bisa ngadu, dia balapan. Kulenek balapan, bukan mengadu. Diketeluk. Enggak, memang tempatnya, panggone kulenek banyu. Bukan yang dia di apa namanya? Ya diadu gitu. Disuruh taruh. Nah, disarut tarung. Maka ini nggak boleh. Meskipun bilang ibadah. Kenapa? Karena adu unsur apa? Kezaliman di situ. Iya, membuat kezaliman. Maka tidak boleh. Baik. Ini kalau bilang iwat, tidak ada taruhannya. Kondisi yang kedua adalah bi'iwadin. Ya, dengan adanya taruhan di sini. Baik, dengan adanya taruhannya di sini. Maka hukum asalnya kalau ada taruhan di sini adalah tidak boleh. Kecuali untuk hal-hal yang sifatnya bermanfaat dalam perang. Untuk hal-hal yang sifatnya bermanfaat dalam perang. Misalnya apa? Misalnya lomba panah. Misalkan ada 2 orang, aku ambil awakmu misalkan. Kita sama-sama bisa memanah, kemudian saya mengatakan, Andre, ditembak sasaran apa di apa namanya, di panah sasaran itu. Nek aku sing menang, ya wis awakmu gak oleh apa-apa. Nek awakmu sing menang, kok tak kei duit 10.000. Ini iwat namanya, duit 10.000 emang iwat. Maka hukumnya secara asalnya nggak boleh. Asalnya nggak boleh. Kebudoro tadi, misalkan contohnya, kebudoro tadi. Kalau nggak ada apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau saya ngomong, jadi nek doroku menang, kamu gak ada apa-apa. Nek doromu menang, tak kayak duit 10.000. Nggak boleh. Nggak boleh. Hah? Nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya, dan nanti kita tahu bahwasanya di iwatnya ini, makanya tadi bisa dibahasakan imbalan, bisa juga dibahasakan taruhan. Hukum masalahnya taruhan nggak boleh. Ini kan berarti ada unsur gambling. Nek aku bejo yo, aku gak ngetokno duit, nek awakku jane wis apa sih yo ngetokno duit, kan gitu, gambling. Maka ini diperbolehkan karena ada kebutuhan. Tapi nanti tidak diperbolehkan seluas-luasnya. Tidak diperbolehkan seluas-luasnya. Makanya nanti untuk iwat ini ada pembahasannya juga. Baik. Nah, jadi hukum asalnya nggak boleh, kecuali ada apa? Ada unsur atau ada hal yang memang hal itu bermanfaat untuk peperangan. Maka termasuk diantaranya adalah misalkan itu lomba yang diadakan adalah panahan, atau mungkin balap kuda, pacuan kuda, atau mungkin yang disebutkan oleh Pak Fulka mungkin tombak, ya, atau mungkin balapan, atau mungkin ya bisa balapan yang lain seperti hewan yang bisa digunakan untuk peperangan, termasuk juga gajah, ya, termasuk juga gajah, karena gajah memiliki khuf seperti apa, onta juga bisa dibuat balapan, ya, onta juga bisa. Bahkan Nabi SAW punya onta namanya Abba, disebutkan dalam riwayat dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, Nabi SAW punya onta namanya Abba, dan onta ini kalau lomba nggak pernah kalah. Siapapun yang lomba dengan onta ini, balapan, pacuan, onta, maka nggak ada yang bisa menang. Di seluruh sahabat nggak ada. Terus ada satu orang Arab Badui, ini cerita sedikit ya. Ada satu orang Badui, sahabat nggak kenal, wong nggak kenal. Ya, sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi ketika lomba ambil untoni Nabi, mesti untoni kayak lihat kalah kabeh. Banyak orang-orang muji untonan Nabi karena sing ngalahno yes. Maka orang Arab tadi, orang Arab Badui, kemudian datang nantang Nabi. Nabi dituntoni. Maka onta Nabi yang selalu juara 1, ya, kayak Valentino Rossi, gak tahu kalah. Ngawan onta nih yang Badui kalah. Maka para sahabat, maksudnya gimana ya? Itu kan dipuja-puja gitu ya. Oh salah, Kanjeng Nabi yang menang. Gak ada orang yang mendukung ontanya si Badui tadi. Maka ketika ontanya kalah, maka orang-orang para sahabat itu, wah, ya apa sih kok iso ngalah nontonin Nabi? Maksudnya bukan menyalahkan Nabi, bukan, tapi menyalahkan si Badui tadi. Oh ngawur, iku ontone Kanjeng Nabi kok kalah no gini-gini. Maka Nabi SAW mengatakan, gak usah kayak ngono. Nabi SAW kemudian mengatakan, haqqan 'alallahi
idza yarfa'u syai'an min hadhihi dunya an yadha'ah au an yadha'ahu. Sungguhnya sudah menjadi takdir Allah. Kalau Allah mengangkat satu hal di dunia ini, pasti ada waktunya dia akan turun. Jadi unta ki masih gak tahu kalah, pasti ono waktune kalah. Masai. Nek awakmu dhewe unta gak tahu kalah, pasti ono waktune kalah. Ono masai. Jadi ya itu sedikit cerita tentang balapan unta. Unta pun ataupun kalau hari ini ya mungkin menembak ya, atau mungkin termasuk berenang juga masuk, karena nanti berfungsi dalam peperangan kalau misalkan itu perang air atau perang dalam air. Baik. Maka di sini kita baca dulu. Qala musannif rahimahullah taala, Kitabus Sabaqi warrami. Wa tasihul musabaqatu, dan sah musabaqah. Musabaqah yaitu pacuan atau balapan ala dawabi, di atas hewan. Ya, di atas hewan. Maka yang diperbolehkan untuk hewan ini dipacu, bukan diadu. Ya, dipacu, musabaqah. Ya. Dan hewan-hewan terbatas pada tadi. Nabi SAW mengatakan la sabaqa illa fi khufin au hafir, ya. Tidak ada namanya pacuan kecuali untuk hewan yang memiliki khuf atau memiliki hafir. Ya, jadi ya onta atau fil, kemudian kuda. Wal munadhalah, dan munadhalah itu lempar-melempar bisihami dengan panah. Siham itu sahmun. Siham itu jamak dari sahmun, anak panah. Ya, ini anak panah itu bahasa Arab sahmun, jamak siham. Ya. Kalau busur panah, busur kalau sing ngengkung ya. Busur panah itu namanya namanya kaus. Ya, namanya kausun. Ya. Bainal kausa ini berarti di antara dua kurung. Nah, dua busur panah maksudnya. Baik, idza kanat, apabila, maka di sini kemudian beliau menyebutkan syaratnya. Syarat musabaqah, pacuan tadi, ya, dan munadhalah, ya, baik dengan iwat ataupun tanpa iwat, yang disahkan ya, yang diperbolehkan, itu dengan syarat. Syarat yang pertama, idza kanat al-masafatu, jika jaraknya maklumatan, diketahui. Itu kalau pacuan. Ya. Maka kalau misalkan saya mengatakan, ayo kita lomba atau balapan dari sini sampai Masjid Jombok misalkan, maka jaraknya diketahui. Maka sah kita berakad setelah itu, ya. Tapi kalau misalkan ayo balapan, dari mana? Sini ke Mojokerto. Maka masafahnya ya diketahui, terus mandekin di gitu loh, Mas. Iso situ melayu lewat etan, situ melayu lewat kulon, kan nggak bisa. Maka harus diketahui, masafah maklumah. Jaraknya diketahui, mana finishnya, mana startnya. Itu kalau musabaqah. Yang kedua, kalau munadhalah itu lempar-lempar. Wasifatul munadhalati ma'lumatan, dan tata cara munadhalah diketahui. Tata cara melempar. Maksudnya apa? Ya maksudnya diketahui ini nanti menangnya diukur dari apa. Misalkan lempar tombak atau mungkin panahan. Ini nanti menangnya diketahui dari apa? Apakah dengan mengenai sasaran, ya, ada sasaran kemudian dikenakan, atau sekedar seperti itu, atau dia harus menancap kuat, itu ya, gak oleh demok terus lugur gak dianggap, atau harus menancap kuat, ya, atau mungkin bagaimana, ya, harus ada perinciannya, ya. Itu adalah syarat yang dibahas oleh musannif rahimahullah taala. Kemudian beliau menyebutkan masalah iwatnya, masalah tadi imbalan, ya. Nah, ini pembahasannya kalau ada iwatnya. Faqala wa yukhrijul iwadha, dan mengeluarkan imbalannya ahadul mutasabiqaini, salah satu dari dua pemaju, dua orang yang berlomba. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwasanya di sini itu sebenarnya ada unsur gamblingnya, ada unsur judinya. Tapi ini dimaafkan. Tapi ini apa? Dimaafkan. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah melakukan hal seperti ini. Karena dimaafkan dan hukum asalnya tidak boleh, maka dimaafkan ini tidak dibuka seluas-luasnya. Makanya dibatasi, tidak semua pacuan diperbolehkan untuk melakukan hal semacam ini ada taruhannya, enggak. Dan taruhannya pun enggak mutlak. Misalkan saya keluar taruhan, kamu keluar taruhan, ini enggak boleh. Maka yang boleh bagaimana yang boleh? Salah satu keluar taruhan, ya.
atau ya salah satu keluar taruhan, atau semuanya mengeluarkan taruhan dan ada satu yang tidak keluar taruhan. Dan ada satu yang nggak keluar taruhan. Maka misalkan berarti ada 3 bentuk mengeluarkan iwat ini. Bentuk yang pertama, ketika ada 2 orang, salah satunya mengeluarkan taruhan, maka ini boleh. Misalkan aku ambil awakmu, ya. Kemudian saya mengatakan kalau saya menang saya nggak ada apa-apa. Kalau kamu menang saya kasih 10.000. Maka iwatnya dari saya, imbalannya dari saya. Oke. Gambaran yang kedua ini nggak boleh, yaitu bagaimana seluruh peserta mengeluarkan taruhan. Seluruh peserta mengeluarkan taruhan. Jadi misalkan ini, ini aku menang dari kayak ono 10.000. Ini aku menang kayak ono 10.000. Berarti dari awakmu, dari antum. Ini awakmu sih menang dari tak kei 10.000. Nah, awakmu menang tak kei apa? 10.000. Ya, maka ini ada unsur gambling juga, tapi lebih parah. Karena apapun yang terjadi pasti ada yang rugi. Tapi yang pertama tadi, apapun yang terjadi bisa jadi, apapun yang terjadi, ya. Salah satu mungkin ada yang rugi, ada yang salah satu tidak dirugikan. Gambling yang pertama tadi loh, ada unsur gambling tapi sedikit. Tapi yang kedua tadi, itu pasti ono sing rugi, ono sing untung. Jelas, apapun yang terjadi. Kalau tadi enggak. Kalau yang mengeluarkan imbalan yang menang, enggak ada yang terjadi apa-apa, ya enggak ono sing rugi, enggak ono sing untung. Atau kalau misalkan yang ini yang bukan mengeluarkan iwat yang menang, maka yang rugi cuma pihak yang mengeluarkan iwat, yang mengeluarkan pengganti tadi. Baik. Itu gambaran kedua. Jadi gambaran kedua nggak boleh. Kenapa? Karena unsur gamblingnya tinggi. Ya. Baik. Gambaran ketiga. Ini yang ada muhalilnya. Disebut muhalil apa? Muhalil artinya menghalalkan. Ya, muhalil artinya menghalalkan. Kenapa? Karena kenapa dia disebut muhalil? Karena dengan adanya dia, perlombaan yang harusnya haram karena ada unsur perjudian tadi menjadi halal. Makanya disebut muhalil. Itu bagaimana surahnya? Gambarannya bagaimana? Ada 2 orang, ya. Ada 2 orang yang sama-sama mengeluarkan uang kayak aku mang ya. Andre, lomba. Ini aku kalah, tak kei duit. Ini awakmu sing kalah, awakmu kekno aku duit. Jadi kalau saya menang, saya dapat uang dari sampean. Nih awakmu sing menang, awakmu oleh duit itu aku. Kan ini gambar kedua. Haram, judi. Tapi supaya jadi halal ini tadi, bagaimana caranya? Kita tarik orang ketiga. Ubed misalkan diajak, "Bet, ayo melok." Melok apa? Melok lomba. Lomba pacuan kuda. Oh iya, tapi kamu gak usah ngetokno apa-apa. Aku gak usah ngetokno apa-apa. Nek awakmu iso ngalahno aku ambek Andre, awakmu oleh duitku ambek duit Andre. Timore. Jadi apapun yang terjadi dia pasti untung. Jadi gak mungkin ada kerugian aja. Ya. Jadi seperti itu. Nek aku sing menang. Ya, aku sing menang. Ya, utawa aku ambil awakmu misalkan menang ambil Ubed, maka duit Andri dibagi loro. Awakmu oleh, aku oleh. Gitu. Nek aku sing kalah, Andri menang misalkan, maka duitku dibagi loro. Aku ambil Ubed. Ya, jadi apapun yang terjadi orang ketiga ini pasti untung. Maka di sini menurunkan persentase gamblingnya dalam 3 lingkaran tadi. Jadi apapun yang terjadi ada satu orang yang tidak akan rugi. Sama dengan yang gambar pertama. Apapun yang terjadi satu orangnya itu tadi tidak akan rugi. Ya makanya itu disebut apa? Muhalil. Maka kalau gambar ketiga ini boleh. Makanya beliau mengatakan wa yukhrijul iwadha ahadul mutasabiqaini, dan mengeluarkan imbalan atau mengeluarkan taruhannya salah seorang dari pelaku lomba, hatta hingga innahu, bahwasanya idza sabaqa, dia memenangkan, dia mendahului,
Maksudnya siapa yang mengeluarkan iwat? Ya, ahadul mutasabiqain, sabaqah fa'ilnya ahadul mutasabiqain. Ya, yang yukhrijul iwat. Jadi kalau yang mengeluarkan imbalan tadi menang, istarot dahu, dia tarik kembali uangnya. Diambil kembali. Wa in subiko, tapi dia kalau kalah, dibalap maksudnya. Subiko dibalap. Akhadahu, maka mengambil uangnya tadi sahibuhu. Ya. Temannya. Lahu terhadap uang tadi karena kemenangannya. Ya. Jadi akhadahu sahibuhu lisabqi gitu. Jadi temannya yang ngambil uangnya. Jadi dia akhirnya rugi. Kemudian beliau mengatakan, nah ini gambaran yang pertama ya, gambaran yang pertama. Wa in akhrajahu, jika keduanya mutasabiqa ini, dua-duanya mengeluarkan hu balik ke iwat. Jika keduanya mengeluarkan iwat ma'an bersamaan, lam yajuz, maka tidak boleh. Maka ini gambar kedua. Lam yajuz, enggak boleh. Kemudian disebutkan gambar ketiga supaya boleh, illa kecuali an yudkhila, keduanya memasukkan bainahuma, di antara kedua orang yang mengeluarkan imbalan, muhallilan, seorang muhallil yang sudah tadi saya jelaskan. Yaitu dalam kondisi apapun dia pasti untung atau dia tidak akan rugi dalam kondisi apapun. Ya. Maka ini kondisi ketiga. Dia boleh jalan fa in sabaqa akhadal iwat. Fa in sabaqa, apabila menang siapa muhallilnya tadi? Akhadal iwat. Maka dia berhak mengambil apa? Mengambil uang imbalan tadi. Ya, mengambil uang imbalan tadi. Wa in subiqo, tapi kalau dia kalah, lam yaghram, dia tidak akan rugi. Baik, dia tidak akan rugi. Baik, sampai sini. Mungkin ada sedikit tambahan untuk masalah perlombaan modern. Ya, seperti mungkin Agustusan atau apa. Oke, maka kita katakan, kita lihat. Kalau ini sifatnya perlombaan tanpa hadiah jelas boleh. Selama di dalamnya tidak ada unsur-unsur yang diharamkan. Mengadu apa maka nggak boleh. Ya. Atau mungkin lomba-lomba yang di situ memperlihatkan auratnya, lomba joget dance misalkan, maka nggak boleh. Ya, lomba mangan kerupuk, lomba balap karung, maka boleh. Ya, bila iwatin, kalau tidak ada iwat. Baik. Kalau ada iwatnya dan iwatnya itu dikeluarkan dari uang peserta, maka ini nggak boleh. Kalau ada hadiahnya dan hadiahnya diambil dari uang peserta, maka ini nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena tadi kalau ada iwat yang diperbolehkan hanya hal-hal yang ada unsur persiapan perang. Kenapa? Karena di situ ada unsur gambling dan secara asal hukum innamal khamru wal maisir wal azlamu, maisir dan perjudian atau apapun diharamkan secara mutlak. Ya. Meskipun prosentase kerugiannya kecil. Ya. Maka nggak boleh kalau ada atau lomba apapun, lomba cerdas cermat misalkan. Kemudian hadiahnya diambilkan dari uang administrasi peserta misalkan daftar, uang pendaftaran, dia nggak boleh. Baik. Kemudian yang ketiga, kalau misalkan uangnya dari pihak sponsor atau ada donatur, ono bose. Ya. Yang menang maka silakan mendapatkan hadiah. Baik. Maka di sini wallahu ta'ala alam, di antara yang disampaikan oleh guru saya Syekh Labib, bahwasanya ini nanti bisa dimasukkan bab ji'alah. Bab ji'alah itu bab siapa yang bisa melakukan ini untuk saya, maka saya akan kasih sayembara. Masuk bab sayembara. Kalau masuk bab sayembara, maka ini ya diperbolehkan. Kalau masuk bab sayembara, maka ini apa? Diperbolehkan. Tapi kalau dikiaskan masuk bab musabaqah, sabaq warami, maka tidak boleh. Kenapa? Karena dia tidak termasuk unsur yang mempersiapkan untuk peperangan. Kecuali lombanya lomba renang misalkan, atau lomba panahan. Ya. Jadi intinya apa? Kalau untuk perlombaan yang banyak di hari-hari ini, maka untuk kemeriahan misalkan untuk saat ini KT Agustusan misalkan mengadakan lomba, kemudian ada hadiah, tapi hadiahnya nggak diambil dari para peserta, maka untuk memberikan kemeriahan, sukacita pada masyarakat ya diperbolehkan kita mengambil
bahwasanya ini masuknya akad syi'alah, akad sayembara. Siapa yang bisa maka silakan untuk mengambil. Termasuk juga misalkan musabaqah tilawatil Quran atau musabaqah apa, maka ini juga sama, atau cerdas cermat ya dan semisalnya. Demikian wallahu taala alam, sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain.